kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 9C ini ya. Sebelum acara dimulai, perkenalkan, nama saya Wityas Diawanawati dan bertugas sebagai moderator di Kombel siang hari ini. Nah, sebelum acara dimulai akan saya bacakan terlebih dahulu untuk agenda 60 menit ke depan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah salam pembuka dari Bapak Raffi, kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi, yang kelima adalah sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini marilah kita membaca bacaan basmalah bersama. Ya, terima kasih. Adapun topik yang akan kami bahas dalam Kombel siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Nah, untuk pembukaan saya serahkan kepada Pak Raffi untuk membuka terlebih dahulu. Monggo Pak Raffi, saya persilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Agus Triyono selaku narasumber untuk kegiatan Kombel pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Koordinator PP, dalam hal ini juga guru SMP Negeri 3 Kutasari, Bapak Firdaus Trinugroho SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Kutasari. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali Kombel ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Jika ada kurang-kurang ya maklum ya, manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin ini mewakili Pak Kepala Sekolah. Ini budaya yang positif juga Pak. Adanya Kombel ini juga budaya positif untuk kita selaku pegawai. Selain dapat ilmu, kita dapat ilmu yang terbaru sekarang, yang mutakhir, juga ya bonus nanti ada sertifikat yang bisa kita pakai untuk mengisi RHK kita, untuk melengkapi RHK kita. Sertifikatnya bonus nanti diusahakan dari ya Pak Ketua Kombel. Kemudian atas Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hari ini sampai nanti selesai, saya ucapkan terima kasih mewakili Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Dan agak lebih dari jam kerja ya mohon dimaklumi ya, demi untuk teman kita, kawan kita supaya sukses meraih apa yang diharapkan pada siang hari ini. Kemudian untuk membuka ya, mari kita buka kegiatan Kombel pada siang hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka ya Bu. Demikian, mungkin perlu ada sambutan dari Pak PP apa langsung ya. Pak Ngapunten Pak PP, ini saya seharusnya jenengan yang di depan. Mohon maaf ya. Ya, baik. Cukup itu Bu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sambutannya dari Pak Raffi. Selanjutnya adalah penyampaian materi dan penyajian materi. Kemudian saya persilahkan untuk Pak Agus Triyono untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tolong Bapak Ibu untuk mempersiapkan tanya jawabnya ya. Jadi untuk diperhatikan secara seksama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wityas sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul untuk
kegiatan Kombel Komunitas Belajar SMA Negeri Desa Utasari, khususnya di acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disajikan oleh saya sebagai CGP Angkatan 11 Provinsi Jawa Tengah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesempatan kesehatan, dan juga marilah kita senantiasa selalu bersyukur. Kemudian marilah kita aturkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu meneladani beliau dan juga di hari kelak kita mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Budaya positif di sekolah, sebenarnya apa sih ya, makna dari budaya positif ini? Coba kita mengeksplor tentang budaya positif ini. Menurut Bapak Ibu itu apa? Kemudian nanti apakah penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita itu sudah kita terapkan? Begitu, ini bisa menjadi bahan awal untuk kita sharing, berdiskusi. Begitu untuk hal yang pertama, apakah sih makna dari budaya positif itu? Ada yang bisa untuk menyampaikan pendapat, monggo. Dan apakah di sekolah kita sudah diterapkan atau belum, atau sudah tapi belum maksimal? Monggo, ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan, silakan. Bovik mau menyampaikan. Silakan Bu. Budaya positif adalah budaya kan budi dan daya, hasil pikir dari manusia yang baik. Apakah makna itu adalah sebuah hasil atau pemikiran yang baik? Maknanya itu apa? Contoh penerapan positif yang kita terapkan di sekolah, contohnya menyapa dengan riang, itu budaya positif yang selalu menjadi, ya menyapa kan bisa ada yang riang, ada yang bahagia, ada yang menyapa dengan tidak bahagia gitu, ada gitu ya, contohnya itu. Terus minta tolong dengan kata-kata minta tolong itu tadi saya baca, tomat, tolong, maaf, terima kasih, itu juga sebuah budaya positif. Kata Bufes tadi sudah tapi belum. Ada itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Opek, ya benar sekali untuk budidaya, dan juga ternyata ada yang sudah kita jalankan ya, menyapa, minta tolong, maaf, terima kasih ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu, ya, itu berarti sudah kita sudah menjalankan budaya positif. Ada lagi monggo menyampaikan curah pendapatnya. Monggo, silakan. Monggo Bu Ning. Untuk makna budaya positif yaitu kebiasaan untuk menerapkan nilai-nilai kebijakan untuk mencapai keselarasan hidup dalam berperilaku ataupun dalam bertindak sesuai dengan kemampuan. Misalnya seperti yang sudah tadi Bu Ovik sampaikan, contoh daripada budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMP, mungkin ketika pada saat guru dan siswa itu
itu saling memberikan salam ataupun sebelum dan sesudah pembelajaran dengan ucapan terima kasih ataupun salam penutup. Dan contoh lain juga guru dan siswa itu saling untuk menyapa, mengucap salam ketika bertemu baik di kelas maupun di luar kelas. Itu mungkin budaya positif yang menurut saya, pendapat saya. Oke, terima kasih Matur Nuwun. Memang betul ya, dengan mengucapkan salam itu memang sudah masuk ke dalam budaya positif. Ya, saya lanjutkan ya, ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya ini saya kutip salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dari lampiran 1 dasar-dasar pendidikan ya, jadi di majalah ini. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kira-kira dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini apa isi yang kita petik atau kita simpulkan? Bagaimana Bu? Bagaimana ini? Ini salah satu pemikiran. Artinya apa? Monggo, ada yang bisa berpendapat? Oh iya, monggo Bapak. Enggak. Terima kasih Bapak CKP yang saya hormati, sedikit memberikan pendapat. Jadi di sini kelihatannya Pak Ki Hajar Dewantara ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak bisa memaksakan kepada murid-murid kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah, dan juga kita hanya bisa menuntun murid-murid kita menuju budaya yang baik, kebiasaan yang baik. Kita tidak bisa memaksakan mereka, kita tidak bisa merubah mereka. Kita hanya bisa membantu mereka untuk agar mereka bisa mempunyai keyakinan untuk bisa berubah dengan budaya yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Abir. Ya begitu, memang di sini ibaratnya guru itu pendidik hanya sebagai kayak petani ya, petani dia hanya bisa merawat tumbuhan tanaman itu adalah murid kita. Jadi kita bisa merawat tumbuhan itu menjadi besar, menjadi mati berbuah sesuai dengan kekhasan dari tanaman itu. Dan juga kita hanya bisa menyiram, kita hanya bisa memberi pupuk ya. Biarkan mereka menjadi apa, tapi tetap kita menuntun ya. Kita hanya bisa memelihara tanaman, memberi pupuk, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini ada makna simbolis. Ulat-ulat berarti mungkin ya sifat-sifat yang tidak baik, berarti
kita coba budayakan supaya tidak menempel di tanaman itu, artinya tidak menempel di murid-murid kita. Selanjutnya Tambah sedikit. yang monggo. Seperti halnya pendidik itu dari petani, gambarkan bahwa petani itu tidak akan bisa merubah jagung menjadi kencur. Nah, seperti itu hanya bisa memupuk, memberikan kondisi tanah yang bagus. Seperti halnya kita guru tidak bisa menjadikan siswa itu misalnya zahir dengan misalnya ini. Ya, apa-apa. Itu tidak bisa menjadikan seperti Lulut. Nah, seperti itu kita hanya bisa memberikan motivasi, memberikan pengetahuan, memberikan arahan, dan memberikan gambaran masa depan. Nah, seperti itu. Sama halnya petani tidak akan bisa merubah tanaman jahe itu menjadi tanaman kencur. Seperti itu. Itu berarti tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru, luar biasa. Ya. Jadi untuk begitu karakter siswa, mungkin minat dan bakat potensinya juga berbeda-beda, tinggal kita menyiramnya, memberikan motivasi, memberikan arahan, mengarahkan, ya, menuntun, nah intinya itu. Ya, ini salah satu tugas tanggung jawab seorang guru ini adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga nanti tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter yang baik warga sekolah, dan nanti akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk yang namanya sebuah budaya positif. Ya. Saya lanjutkan ke budaya positif ini ya. Ini mohon maaf ini Nah ini budaya positif ini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Ini adalah materi dari budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau misalnya sebelumnya ya, sebelum saya belajar di CGP itu di pendidikan guru penggerak, mungkin kita mengasumsikan disiplin itu yang ketaatan, gitu. Hukum harus mematuhi gitu ya, disiplin. Bahkan sering itu dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu ternyata sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Bahkan justru itu hukuman bisa menjadi alternatif terakhir. Mentok-mentoknya itu baru hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Padahal maksud kita baik mungkin ya, kita misalnya mau menyuruh atau mengarahkan anak untuk disiplin, misalnya baris sebelum masuk, tetapi mungkin yang ada di sekolah kita anak harus dioprak-oprakin dulu untuk baris gitu. Padahal itu sebenarnya tugas kita baik, yaitu untuk menanamkan keteraturan, kedisiplinan, ya. Jadi di mata anak mungkin mereka jadi terasa tidak nyaman.
Nah ini saya petik lagi dari Bapak Pendidikan kita Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada kata self disiplin. Ya, jadi kita sendiri yang harus, dari dalam diri kita sendiri yang harus mendisiplinkan kita. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Nah ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu dari dalam mereka, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti dari luar mereka. Misalnya kita kepada anak. Nah, tugas kita itu memotivasi mereka biar mereka ada kesadaran dari dalam diri kita. Itu tentang disiplin. Silakan monggo. Ya, monggo Bu, diulangi Bu, biar masuk ini suaranya. Nih, maksudnya terkadang kita itu anak-anak itu kenapa tidak disiplin? Itu karena tidak tahu diri dan sadar diri. Dia itu sejarahnya mau ke SMP Negeri 3 Purasari itu mau apa? Dan dia itu dari mana? Oh, misalnya kayak saya dulu nakal pol. Karena saya tidak tahu sejarah saya sendiri. Saya orang tuanya siapa? Saya punya kompetensi apa? Tidak tahu karena belum tahu. Jadi tidak sadar diri dan tahu diri. Akhirnya saya tidak bisa disiplin diri. Bolehkah kita misalnya terkadang sebagai insan saya menyampaikan sama siswa, kamu harus tahu diri, sadar diri dong. Kamu siapa? Kamu kesini mau apa? Boleh nggak seperti itu? Maksudnya menegaskan. Iya. Ini tugas mau. Iya, monggo tambah. Jadi konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ini bahasanya agak teoritis, tapi nanti kita akan melihat dari contohnya di bawah. Kemudian restitusi adalah pilihan. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Nah, nanti ada yang restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya sebagai contoh ya, kalau anak dihukum untuk membersihkan lapangan misalnya ya, membersihkan lapangan padahal itu panas sekali, siang-siang membersihkan sampah yang ada di lapangan, mereka jadi tidak nyaman dalam jangka panjang, pasti akan ngaku. Saya panas-panas disuruh memungut sampah di lapangan. Kemudian kalau konsekuensi ya, misalnya dia ketahuan membuang sampah, berarti dia harus mengambil sampah yang dia buang, itu konsekuensinya.
Silakan Bu. Kan hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Dan bagaimana kalau misalnya hukuman itu menjadikan rasa nyaman untuk murid itu hukuman bukan misalnya ini, minta maaf, ada seorang guru yang misalnya nanti kamu pikir ya pas kebetulan misalnya nggak apa-apa lah, mending aku nyapu timbang aku gitu, misalnya itu apakah itu sebuah hukuman atau bagaimana ya? Kan kalau begitu pengertian hukuman adalah tidak nyaman untuk murid. Nah, aku malah dihukum malah nyaman gitu. Itu penilaian itu apa itu? Iya, berarti itu kan memang dari dalam tubuh diri mereka sendiri ya. Iya, kalau memang dia memang harus sadar, oh itu memang bukan merasa dihukum karena memang tugasnya harus piket, berarti kan dari dalam diri mereka sendiri untuk sadar gitu. Ya, kemudian dalam hal ini hukuman itu di korban dalam tanda kutip itu bedanya ini ya, hukuman itu korbannya mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan, kemudian kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Nanti akan di bawah juga akan dijelaskan, ini ada contohnya juga. Mungkin bisa menambahkan sedikit. Silakan Pak, ada nih. Terima kasih Pak. Terkait dengan yang disampaikan Bu Ovik tadi Pak, ya mungkin Bu Ovik ya, yang kita pahami ini dari sisi saya Pak, ini kan teori ya, teori pendidikan. Nah, teori pendidikan itu kan berasal dari penelitian para aktivis pendidikan ya. Penelitian dilakukan dalam panjang, kemudian menghasilkan satu kesimpulan, satu teori yang itu berlaku umum. Nah, jadi kuncinya itu adalah berlaku umum, general, digeneralisir terhadap umum. Mungkin sebagian besar yang dia dapatkan hasilnya seperti itu. Namun terkadang memang ada hal-hal yang bersifat khusus Bu Opik gitu. Jadi mungkin yang kita ketemukan anak-anak itu kasuistis yang bersifat khusus, mungkin itu akan dilakukan penelitian-penelitian untuk yang bersifat khusus gitu. Makanya kadang nanti ada kelas khusus, ada yang kelas umum. Nah, karena ini disampaikan teori, ini adalah teori yang bersifat general atau umum. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, terima kasih Pak Fatih atas masukannya. Saya lanjutkan lagi. Ya, ini kalau di hukuman itu paksaan, ya. Kemudian kalau di konsekuensi itu ada stimulus respon. Dia membuang sampah, ya, dan konsekuensinya harus mengambil sampah. Ya, kemudian ada paksaan, ya, misalnya tadi kamu tidak mengerjakan PR, tapi dia malah disuruh untuk misalnya mengambil sampah di siang hari panas sekali, ya, itu kan berarti memaksa. Kemudian nanti kalau dengan adanya restitusi itu bisa menjadi kontrol, akan nanti tumbuh konsep diri yang kuat. Nah, kita lihat selanjutnya ini. Hukuman atau konsekuensi. Monggo kita bareng-bareng berdiskusi, ya. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu karena dia terlambat, dia mencatat. Mungkin zaman dulu kita SD waktu itu ya. Itu bagaimana ini? Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Gimana? Hukuman atau konsekuensi? Monggo dengan disertai alasan boleh. Monggo Ibu Sisi. Ini sesuai dengan ini menurut saya nih Pak, kalau menurut saya sih
mencatat 100 kali di dalam kalimat itu namanya hukuman, bukan konsekuensi, karena itu tidak punya tidak punya kebaikan khusus yang bisa diambil dari anak itu selain dia capek nulis, nggak ada apapun lagi yang diambil. Kalau menurut saya, kalau memberikan mungkin yang namanya hukuman, mungkin harus ada sesuatu yang bisa diambil dari anak itu. Misal kalau seandainya kalau saya sendiri sih biasanya sih istighfar 50 kali. Saya baru istighfarnya 3 kali. Di kelas saya itu sebenarnya bukan hukuman sih, sebenarnya saya nyebutnya itu kemereka konsekuensi. Jadi kalau seandainya mereka itu tidak sholat subuh, itu konsekuensinya istighfar 50 kali. Kayak gitu biasanya kalau setiap bulan. Jadi minimum yang ada timbal baliknya ke mereka sendiri. Oke, terima kasih, tepuk tangan Bu Sisi. Ya, jadi itu hukuman ya, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman. Karena tidak ada hubungannya ya terlambat dengan menuliskan 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian yang kedua, kita lihat, kita baca, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo, bagaimana? Oh iya, Bapak Anjar, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, kalau melihat dari contoh yang kedua ini, menurut penglihatan saya ini masuknya hukuman. Mungkin sebagai alasan hampir sama tadi yang disampaikan oleh Bu Sisi, karena secara jenis hukumannya ini tidak ada kaitannya dengan mungkin aturan yang ada di sekolah, kecuali apabila ini mungkin sudah disepakati atau menjadi kesepakatan. Contoh nyambung ke yang keempat itu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin itu apabila sudah disepakati di dalam pembelajaran PJOK, itu bisa menjadi konsekuensinya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anjar ya, malah langsung lompat ke keempat ya, luar biasa sekali karena Bapak Ibu hebat, berpikirannya langsung visioner, luar biasa. Saya bangga dengan Bapak Ibu. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ya, hukuman itu ya, karena tidak ada hubungannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Monggo. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Monggo Ibu, Bapak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini hukuman atau konsekuensi? Moderator boleh moderator. Silakan Pak Afif. Sekalian ya Pak Afif ini guru olahraga, mungkin yang keempat sekalian ya Pak Mas. Iya, saya tuh baru belajar dari kamu ini Mas. Iya, apa ya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Abid nyoret kertas saya itu. Kalau menurut saya itu sebuah konsekuensi. Kalau yang namanya tadi pertama Pak, hukuman itu bersifat reaktif ya. Misalnya ada anak datang telat. Konsekuensi tadi secara berlebihan besar. Iya, kalau
konsekuensi sebenarnya secara nggak langsung anak itu sudah tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Contohnya ketika saya tidak belajar, otomatis konsekuensinya saya akan mendapatkan nilai yang jelek. Sebuah konsekuensinya seperti itu. Oh, saya sudah menyobek kartu, mencoret-coret tugas teman. Setelah itu saya akan menggantinya. Itu konsekuensi dari apa yang sudah saya perbuat. Sama kayak tadi saya nggak belajar, otomatis nilainya saya akan jadi jelek. Itu lebih konstruktif kepada anak. Jadi anak bisa bangun mengerti tentang kesalahannya sendiri. Lebih baik. Selanjutnya yang keempat sekalian Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oh, itu saya itu. Gini Pak, saya itu mengcopy paste ini kadang sesuai sama pendapatnya Pak Raffi tadi ya. Teori kalau digeneralisasikan sebenarnya kadang cocok di tempat A, nggak cocok di tempat B gitu. Contoh, kita pergi ke SMK Jateng, naik pakai disiplin kayak gini, saya rasa nggak akan jalan. SMK Jateng pasti, yuk salah, yuk pusat 10 kali. Dia akan terbiasa dengan hukuman, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya. Sama yang terjadi dengan di SPN mungkin atau di mana. Tapi kalau di pelajaran penjas, kok ngapa terlambat? Ya wis, nek terlambat kok masuk dikasih konsekuensi yang lebih lembut. Ngesuk bagaimana Mas? Tapi ketika sudah saya kasih lari 2 kali dari lapangan minggu depan, dia nggak mau capek lari, akhirnya dia mengikuti anjuran saya dan akhirnya tercipta disiplin yang anjing. Mungkin kelas 1 ya butuh waktu, cuma pasti progresnya di kelas 9 pasti akan rapi semuanya. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Afik ya. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret berarti itu sebuah konsekuensi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi berarti? Konsekuensi ya. Iya. Jadi itu kan ada hubungannya karena lari itu bisa saja menjadi sebuah pemanasan sebelum pelajaran PJOK. Jadi setelah kita melihat contoh kasus ini ya, hukuman atau konsekuensi, kita menjadi lebih memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Selanjutnya mengenai ini tadi kan motivasi, kemudian hukuman, kemudian apa tadi konsekuensi. Nah sekarang apa sih penghargaan penting nggak bagi murid untuk kita, bagi murid? Penghargaan itu apa pentingnya sih? Ada yang mau berpendapat sebelum saya lanjutkan dulu? Iya, penghargaan. Gak tahu ini kasuistis apa terjadi di semua siswa, apa terjadi di sebagian siswa. Penghargaan reward yang berbentuk apa sebenarnya cuma sekolah itu ya, dan lain-lain sampai akhirnya berbentuk sebuah hadiah gitu lah ya, hadiah reward. Ini banyak terjadi di bidang olahraga. Saya ngomong di bidang skop saya yang lebih kecil dulu. Bidang olahraga, anak yang sudah bisa mendapatkan hadiah, reward dan penghargaan untuk usia 15 tahun ke bawah, usia junior, itu pasti akan tidak profesional. Dia akan merasa dirinya merasa hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan melakukan hal sesuai dengan hati nuraninya untuk melakukan yang terbaik kalau tidak ada hadiahnya. Kalau saya kasih hadiah nih, you saya kasih 500.000, you harus on performance, kamu harus juara 1. Dia pasti juara 1. Dan itu banyak terjadi di dunia olahraga. Dalam kata lain, anak-anak usia SMP sudah bisa tarkam alias cari uang sendiri kalau ada duitnya, kalau ada rewardnya. Kalau nggak ada rewardnya, no, saya orang bayaran, kalau saya nggak mau, kalau mau yang nggak ada rewardnya gitu. Nah, itu penghargaan yang positif apa yang negatif kayak gue? Serba salah. Terima kasih. Satu lagi, di sini. Oh iya, silakan.
nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau menurut saya itu ranah ini sudah profesional itu. Prestasi. Iya, bukan lagi untuk memotivasi, bukan lagi untuk seorang guru untuk ini 500.000 tapi itu dia memang udah profesional itu. Ranahnya iya. Iya, dia sudah pro berarti. Jadi dia sudah masuk industri olahraga kalau menurut saya. Iya. Boleh. Nah, terjadinya profesional itu dikatakan profesional sebenarnya tingkatnya sudah advance ya. Kalau posisi itu sudah advance, sudah tingkat paling mahir sekali. Nek anak SMP saya rasa belum ada yang pro, masih amatir semuanya ya. Takutnya dengan reward seperti itu anak-anak yang amatir tadi ketularan gitu loh, ketularan. Jadi imbasnya jelek sama teman-temannya yang baik jangan distain main kayak dibayar reward. Aku copy paste yang kayak gitu aja lah buat jadi tambahan uang saku gitu. Gitu ya. Iya. Iya. Saya tanggapi dulu ya. Ini kita lanjutkan dulu. Ini apa pentingnya penghargaan dari Pak Afik itu malah menjadi merasa hebat ya, merasa hebat. Jadi penting atau enggak sih penghargaan bagi murid itu? Monggo Bu. Ya Pak, ini waktunya sampai jam berapa ini Pak? Apa ini kita masukkan ke sesi tanya jawab dulu atau bagaimana? Oh iya boleh. Bapak mau diselesaikan dulu? Oh iya saya selesaikan dulu nggak Biar apa-apa. nanti kita lebih seru lagi untuk di sesi tanya jawab. Oke. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk menyimpan pertanyaan tersebut sampai pada sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Begitu ya. Siap. Saya kita manut moderator yang mengatur waktu. Saya lanjutkan sesi apa pentingnya penghargaan? Ya ternyata menurut teori ini ya, bahwa penghargaan itu malah sebuah hukuman. Ini Alfred Horn mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Horn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi bukan hasil, tapi tindakan belajar, proses belajarnya itulah yang penting, yang harus kita hargai. Horn juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tidak akan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, menghukum dalam tanda petik ya. Jadi seperti tadi malah merasa hebat gitu. Kemudian setelah sudah mencapai malah nanti ya saya sudah mencapai prestasi. Jadi malah nanti bisa menyepelekan. Jadi itu menurut teori bahwa penghargaan itu malah hukuman. Tapi bisa saja kita memberi penghargaan itu jangan disampaikan di awal, ya, tapi disampaikan setelah ada hasilnya. Gitu. Jadi kalau kita memberikan iming-iming dulu, kamu kalau nilainya 100 akan saya beri buku. Nah berarti kan mereka malah mau belajarnya itu karena hadiah. Oh saya mau belajar yang baik karena dapat buku. Itu berarti bukan motivasi yang dari dalam diri kita, tapi motivasinya karena ingin mendapatkan sesuatu. Begitu itu dalam teori tersebut bahwa penghargaan itu malah menjadi hukuman. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa ini. Nah, ini restitusi. Ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti di bagian akhir kita akan melihat cara untuk restitusi, karena di bagian akhir ada restitusi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang ini keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, dilepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar untuk mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada wali kelas yang sudah membuat keyakinan bersama, keyakinan kelas di dalam kelasnya. Ya. Nah, ini cara-cara pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas bisa berupa pernyataan-pernyataan universal, seperti tadi kebajikan universal, misalnya toleransi, terus kebersihan, kesehatan, itu kan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Ini biasanya di awal tahun pelajaran atau awal semester ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin bisa dievaluasi setiap semesternya untuk merevisi keyakinan kelas. Selanjutnya ini ada, ini adalah contoh. Ini peraturan apa ya? Peraturan ya. Ini peraturan. Oke, ini adalah peraturan. Dilarang, ini peraturan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ada yang hilang. Ya, pergantian atau menunggu giliran ini dalam masuk atau mungkin meminjam buku atau mungkin ke belakang izin. Kira-kira jadi sebelum menjadi sebuah keyakinan bersama, ya langkah berikutnya ini yaitu membuat kalimat yang positif. Misalnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dijadikan kalimat positif apa, Bu? Pak? Menghormati, saling menghormati, ya. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Oh iya, datang tepat waktu bisa.
Ini kita simulasi ya cara membuat keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kelas ini diubah ke dalam kalimat yang positif dulu. Yang dilarang itu menjadi kalimat positif. Dilarang mengganggu orang lain, kita ubah jadi saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti datang tepat waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa kalimat positifnya? Menjaga ketertiban. Hah? Saling menyayangi ya. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Oh iya, menjaga kebersihan. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti apa? Budaya antri boleh. Ya ini proses ya Bu Pak. Jadi peraturan kelas, ini kesempatan kelas, kemudian diubah dulu ke dalam kalimat positif. Setelah itu dari kalimat positif ini diubah ke dalam keyakinan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berdasarkan ini itu Bapak. Itu cara membuat sebuah keyakinan kelas. Ini ada beriman, bertakwa, mandiri, menghargai, kemudian sampai pada cinta Tuhan, empati dan lain sebagainya. Ya, rajin, kreatif, semangat, berprinsip, toleransi, percaya. Jadi yang selama ini sudah nempel di kelas Bapak Ibu berarti apa? Masih apa? Berupa apa? Masih berupa kesepakatan ya, belum pada keyakinan. Oke. Berarti kalau ya, saya tulis di sampingnya saja ya. Saling menghormati berarti apa ya? Toleransi. Berarti apa nilai keyakinannya? Ya, scroll di atas ya. Ada apa ini? Saling menghormati. Satu, rasa hormat itu bisa ya. Bisa itu rasa hormat, berarti saling menghormati. Mana tadi? Ya, ini. Kebijakan. Iya. Tapi kan setiap kelas mungkin berbeda-beda. Iya. Apa tadi? Rasa hormat ya, rasa hormat. Kemudian datang tepat waktu. Apa berarti? Nilai kebajikan secara universal. Disiplin, betul. Bisa. Saling menyayangi. Kasih sayang, akhirnya kasih sayang tadi. Saling menyayangi, ya. Belas kasih.
belas kasih atau dari yang lain kan bisa, apa bisa belas kasih ya, bisa ya, ini dari The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Oke, bisa belas kasih. Kemudian menjaga kebersihan, apa ini? Peduli banyak ya. Peduli lingkungan ada ya. Peduli ini bisa peduli diturunkan menjadi peduli lingkungan, bisa. Karena yang kebersihan ada ya. Kebersihan. Budaya antri, apa ini? Sabar, bisa masuk sabar, bisa sabar. Budaya antri, bisa. Keteraturan, bisa. Jadi nanti yang tertulis di dalam apa? Ini adalah keteraturan budaya anti keteraturan. Nah, inilah yang menjadi keyakinan kelas, ya. Rasa hormat, disiplin, belas kasih, kebersihan, keteraturan. Ini adalah contoh, ya, contoh dari kita tadi membuat proses dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas sampai membuat kalimat positifnya, baru nanti ke keyakinan kelas. Nah, setelah itu, nanti misalnya hormati, ini dibuatkan seperti tabel T, ya, tampak seperti penampakannya, nanti datang tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak berarti sering hadir terlambat. Ya. Kemudian menyapa tanpa, kalau ini hormat berarti menyapa teman, guru setiap hari. Kalau tidak tampak berarti tak acuh pada teman dan guru. Ada tugas sangat baik gitu kan, ya, karena sesuai dengan kesepakatan kelas, ya, bagaimana kesepakatan kelas yang harus tanya ke teman kalau ada tugas sama enggak, jadinya lebih nyaman gitu ya. Dan mengucapkan tugas walaupun terlambat tidak apa-apa, karena memang waktu itu kamu sakit, ya. Ya, siap untuk melaksanakan kesepakatan kelas, siap Pak. Ya, silakan kembali ke kelas. Ya, Bapak. Tes. Ya, itu adalah praktek restitusi, ya, segitiga restitusi yang saya praktekkan. Jadi ada dua kasus. Yang pertama dia kemalangan, kemudian yang kedua dia mengumpulkan tugasnya itu terlambat. Ya, jadi kita menstabilkan dulu, validasi kesalahan, baru nanti tinggal untuk keyakinannya bagaimana, kedepannya bagaimana. Jadi timbul dari diri mereka untuk kesadarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu atau dua dari Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi
konsekuensi dari kegiatan ini. Monggo saya silakan. Ya baik, terima kasih, berikan applause untuk materi kita. Ya, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Masih bisa? Ya, ya, mungkin satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Testimoni atau apa, refleksi. Iya, boleh. Siapa ini yang mau refleksi tentang saya? Ya, boleh. Ya, kalau refleksi kan tadi di awal, maaf, di awal kan tadi ada teori Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya ada teori dari siapa ya? Kalau bisa, misalnya hukuman dan itu kan tadi pengertiannya dari Ki Hajar Dewantara. Ya, selanjutnya boleh nggak? Untuk apa? Selanjutnya, maksudnya Ki Hajar Dewantara terus gitu loh. Jadi full satu tokoh itu terselesaikan kayak gitu. Jadi kita tidak dari tokoh ini gitu. Dari full gitu. Ini itu dari saya saja. Ya, terima kasih. Ya, seperti ilmu kan kita dari mana saja ya, dari mana saja. Mungkin dasarnya memang dari Indonesia Ki Hajar Dewantara, tapi itu ada tambahan-tambahan dari tokoh-tokoh pendidikan juga dari luar negeri juga. Nah, ini adalah teori-teori materi atau modul yang sudah dirangkum sedemikian rupa dari Kemendikbudristek di program pendidikan guru penggerak. Jadi saya malah kita bisa belajar tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi juga dari tokoh luar negeri. Yang terpenting kalau tidak salah dari Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan kita boleh belajar dari teori-teori luar, yang penting kita sarikan dengan kearifan lokal. Jadi kita boleh belajar dari tokoh-tokoh luar, tapi kita tidak meninggalkan akar budaya kearifan lokal. Itu saja mungkin. Terima kasih Bapak Ibu atas mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih.